Halo semuanya, kembali lagi sama aku Renaldi Sabdo di channel Renaldi Sabdo. Sabdo. Oke, kali ini aku juga mau sharing-sharing lagi mengenai Android dan seputar serba-serbi Android. Nah, untuk di video kali ini aku mau sharing-sharing mengenai Recycle dan Card View. Jadi Recycle View itu, kalau bagi kalian yang belum tahu, Recycle View itu kayak kita nampilin di jumlah list bisa secara horizontal maupun secara vertikal. Terus kalau card view itu yang membuat card, jadi kayak kita punya card, jadi kotaknya itu lebih bagus kayak gitu. Itu secara sederhana dan pemahamanku ya. Jadi untuk ini langsung aja kita tampilin recycle view dan card view-nya. Nah, untuk cara menggunakan recycle view sama card view, yang pertama kalian gunain itu kalian pergi ke Gradle sini. Lah, ini dependensi yang akan kita gunakan, itu recycle view. Lah, untuk nempel dependensi ini, jika kalian nggak tahu dependensinya itu kayak gimana, versi belakangnya itu berapa dan sekarang versi berapa, kalau nggak tahu kalian tinggal masuk ke bagian file, project struktur. Dari dalam project struktur ini kalian masuk ke dependensi, terus kalian klik tambah, kalian pilih yang library dependensi, terus di sini tulis saja, karena ini aku kurang yang card view ya, kurang yang fluid, terus saja ini card view, terus kalian search, ini dia akan nyari. Nah, dia akan nyari Android ini dan versinya ini. Ini ada beberapa versi, ada yang versi alpha, ini tergantung kalian mau pakai versi mana. Mau pakai yang versi stabil atau 0.0.0. Oke, terus kalian apply. Habis itu kalian oke. Nah, dia akan otomatis ngesinkronkan. Nah, itu juga berguna untuk kalau kita nambahin dependensi yang recycle view. Jadi kalau dependensi recycle view sama card view-nya udah, itu pertama kita buat dulu modelnya. Nah, kenapa kita perlu model? Model itu akan menampung data kita untuk nanti ditampilkan di recycle view. Nah, di sini aku tulis saja klik new Kotlin file. Di sini aku bikinnya file. Aku bikinnya namanya misalnya apa ya? Model 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 file. Dia akan bikin. Terus sekarang kita bikin data kelas model kayak gini. Data kelas model. Nah, di dalam data kelas model ini aku mau nampilin nama sama alamat gitu aja ya. Jadi ini aku nulisnya file nama, datanya string, terus file alamat, datanya string juga. Nah, udah. Kita udah punya modelnya. Terus yang ketiga itu kita masuk dulu ke main activity, terus kita masuk ke layoutingnya, ke XML-nya. Nah, ini kan XML pas pertama kali kita build Android-nya, ada tulisan teks di tengah. Itu kita replace. Ini kita replace. Ini kita juga replace. Jadi terus kita tambahin namanya recycle view. Nah, ada dua, kita pilih yang Android X recycle view widget. Jadi kita pilih yang widget ya. Dari recycle view kita, kalau dia mas parent, dia mas parent. Nah, kalau udah, nah, paling penting dari widget atau di layouting ini adalah ID-nya. Ntar kita ngasih ID, maksudnya ID-nya recycle view kita aja. Nah, ini secara otomatis dia udah panjang dan lebarnya tuh recycle view-nya udah kita terapin. Terus yang ketiga adalah kita bikin layouting untuk nampilin cardnya. Tapi ini layout ya, card model gitu aja. Nah, di dalam card model kita klik yang ini untuk nampil preview sekaligus uh, codingannya. Ini kita hacknya kita buat web content ini. Terus lah, ini constraint ini kita replace dia jadi card view. Replace dia jadi card view. Terus kita kasih, kita ini dulu, kita uh, kita masukin ini, kita inisial si layouting app nya ini. Habis itu kita tambahin dia card elevation untuk ngasih bayangannya 10 dp. Terus juga card apa namanya itu, card corner radius biar dia agak tumpul gitu. Terus di dalam sini baru kita tambahin constraint, atau di sini aku mau pakai linear aja karena aku mau bikinnya dia secara vertikal ke bawah gitu. Mat parent ini web content, terus di situ gini kita kasih orientasinya itu vertikal kayak gini ya. Terus kita
tambah teksnya itu match parent, ininya web content, tingginya web content. Terus di sini teksnya kita kasih teks defaultnya dari sini nama. Oke, kita kasih dia stylenya bold biar lebih menekan gitu. Terus stylenya bold, kita kasih dia ID, jangan lupa kasih ID-nya TV nama ya. Terus di bawahnya sini kita kasih juga text view, kita ini mas parent, ini web content, ini teksnya kita bisa alamat. Terus teks element ya, kita bikin dia di bagian N, teks N, jadi dia akan di sebelah kanan. Terus kita kasih dia margin ke atas biar ada spasi di atasnya, kita kasih full DP gini. Oh ya udah, oh ya jangan lupa ID itu penting, jangan lupa ID. Kita kasih ID dia TV alamat ini. Nah kalau udah ini kita kasih dia margin kasih marginnya udah kelihatan 16 gitu. Nah ini kesininya kita juga kasih dia margin ya 10 aja. Nah kurang lebih nanti kayak gini. Oh ini marginnya kita replace jadi margin, cuma margin topnya 16, terus margin leftnya 16, sama margin right-nya 16. Kenapa bottomnya enggak, kenapa yang bawahnya enggak? Soalnya nanti kan dia bertumpuk, dia akan ke bawah terus. Jadi yang bawah ini bahkan mengikuti margin top yang di bawahnya ini, pokoknya. Terus kalau udah, ketiga adalah kita bikin adapternya. Kita bikin di sini adapter. Nah di adapter ini kita akan sebagai cara menggunakannya adalah kita bikin kelas namanya kelas adapter. Kelas adapter ini akan mengextend dari kelas recycle view adapter yang mana ini akan memanggil kelas view holder kayak gini. Nah ini karena kelasnya belum ada, ini ada. Terus kita di sini dalamnya kita bikin kelas view holder, yang di dalam kelas view holder ini akan mengextend kelas recycle view holder kayak gini. Terus ini jangan lupa saya butuh masukkan item view. Ini nah, di dalam kelas view holder ini di sini dia akan mengimport beberapa kelas yang lain, tapi sebelumnya kita beri dulu yang ini. Dia akan jangan lupa dia akan di sini butuh parameter view item view. Nah kayak gini. Terus di sininya kita passing dia sebagai bukan menu item view biasa, bukan yang menu item view. Ya jadi kayak gini kita tambahin kelas view holdernya. Terus di sini jangan lupa kita pakai adapter view holder, jadi dia ngereferensi kelas yang di dalam sini. Terus habis itu kita kontrol I, kita implement metode-metode yang digunain kayak gini. Terus di dalam sini itu kita nge-return view holder, layout inflator fromnya ini adalah si view group. Si view groupnya itu namanya parent, di sini parent.context karena kita butuh konteks. Habis itu kita inflate. Nah
ini kita butuhnya ya, tadi kan kita udah bikin card model, kita r dot layout card model, terus kita parent, terus kita false. Nah kayak gini nih. Terus untuk item countnya kita nge-return si, nah di sini kita butuh masukan, kita butuh namanya items, itu kita nge-return list dari model yang udah kita bikin ya, model kayak gini. Nah itu di sini baru kita hitung item sketch dot length, item sketch dot size. Jadi size nya sih model yang akan kita masukin beberapa data, kita bikin modelnya nanti berupa list. Nah, baru di sini kita bikin metode lagi namanya find binding gini ya. Terus di sini kita masukin dia holder dot binding. Di dalam binding kita masukin data berdasarkan posisinya, position. Nah, kita add parameter aja, kita ganti namanya getnya menjadi data. Oke, nah kayak gini. Nah di dalam card ini tadi kan kita ada beberapa ID, kan ada TV nama sama TV alamat. Terus di sini kita bikin di adapter kita bikin dia item view dot TV nama, kita set teksnya berupa data dot nama ini. Terus untuk item view dot TV alamat kita set teksnya data dot alamat. Nah kalau udah, jadi dia akan ambil data semuanya, kita count datanya jumlahnya berapa, terus nanti datanya akan satu persatu sesuai posisinya dikirim ke binding sini untuk ditampilkan. Jadi listnya ini akan sangat amat dinamis sesuai data. Kalau datanya 5 dia akan ada 5, kalau datanya 3 dia akan ada 3 kayak gitu. Terus sekarang kita ke main activity. Di dalam main activity-nya sendiri caranya adalah yang pertama kita panggil, kita private licensing, kita inisiasi dulu. Adapternya ini adalah adapter yang pertama kita udah bikin. Terus setelah itu di sini kita bikin data dummy, karena kita pakai lokal aja, misalnya list nama. Di sini list model kita aja ya, list model. Di sini adalah list of model, yang mana di dalamnya kita cari model itu namanya misalnya namanya Renal, terus alamatnya Malang gitu ya. Terus kita copy, misalnya kita copy banyak gitu, terus kita ganti namanya Abdul Jati gitu ya, Hai Diki gitu ya. Terus ini misalnya kita random, kita butuh datanya aja Jatang gitu. Jawa Tengah. Waduh. Terus setelah itu adapternya kita panggil adapter sama dengan adapter. Nah ini kita kan dia butuh list, kita ambil list model. Kalau udah, terus karena kita tadi punya recycle view sama dengan kita bikin linear layout manager, itu adalah this linear layout manager adalah kita bikin kayak gini. Jadi, kita bisa bikin dia layout ini recycle-nya dot apply. Jadi dia mengimplementasikan layout manajernya itu berupa linear layout manager dot this add main activity, linear layout manager ini kayak gini, terus enter, terus adapternya itu adalah adapter. Nah kayak gini Pak, misalnya ini susah, kita misalnya beli adapter model saja, kita rubah namanya jadi adapter model biar nggak bingung ini. Nah kalau udah jadi kayak gini, nanti dia getaran, jadi dia akan
data-data ini pertamanya akan dimasukkan ke dalam satu list, terus dimasukkan ke adapter, terus adapternya akan ditampilkan kayak gini. Jadi kayak gitu. Cara untuk kita sekarang lihat hasilnya. Ini kurang lebih kayak gitu untuk cara nampilin recycle view dan card view dalam sebuah Android native. Kalau misalnya di Flutter kita bisa pakai gunain list builder, jadi kayak gitu. Karena sambil nunggu Gradle-nya build ya, jadi kayak kemarin tadi langkah-langkahnya pertama gitu, jangan lupa masukin Gradle-nya terlebih dahulu, terus kita buat card model di layouting dan card model di untuk simpan datanya, terus habis itu kita bikin adapter baru kita tampilin kayak gitu. Bentar agak lama ya. Lah jadi kayak gini tampilannya, nanti dia akan nampilin data ini relatif udah jadi perubahan nanti nah sebagai ini secara vertikal. Kalau mau horizontal itu kita bisa ke sini, kita misalnya di sini terus kita bikin dia linear layout dot horizontal dot false kayak gini. Nah ini aja sih suspend aja. Kalau udah kita running ulang ya kan, itu secara vertikal. Jadi kalau vertikalnya tinggal diganti vertikal, kalau horizontal ininya kita pakai horizontal. Misalnya kita lihat hasilnya masih ngebuild ya. Nah, dia installing ya, launch. Nah, jadi di sini ini terlihatnya, tapi kalau basicnya dia itu dia akan secara vertikal ya, dia akan secara horizontal. Dia akan secara horizontal kayak gini. Ini terus akan secara horizontal kayak gini. Jadi kayak gitu ya tentang recycle view dan card view. Kalau ada pertanyaan silahkan taruh aja di kolom komentar. Jangan lupa like, share, subscribe untuk video-video berikutnya biar kalian nggak ketinggalan. Terus enjoy dan keep sharing anything, learning something new every day. Okay, see you.